Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adinga Ramabulara dengan NIM 21,000,2034. I am a representative from Group 4. On this occasion, I will explain material regarding organizational development models. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait model-model pengembangan organisasi. Oke, I'll explain straight away. Materi yang pertama yaitu mengenai model action resort. Action resort model menurut Franz dan Bell, action resort berasal dari dua narasumber, yaitu John Collier yang mewakili dari unsur actionnya dan Kurt Lewin yang mewakili unsur resortnya. Dalam model ini, suatu perubahan dapat dilakukan atau terjadi melalui beberapa tahapan sebagai tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasis data maupun model-model kecil. Ada beberapa tahapan model ini, yaitu yang pertama tahap penilaian keadaan atau situation assessment stage. Dalam pengembangan ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu sistem sosial, sistem teknik, sistem administrasi, sistem strategi, dan tahap yang kedua yaitu tahap pemecahan masalah. Yang pertama itu permasalahan yang hendak dipecahkan, dicari gejala permasalahannya. Yang kedua, apakah yang harus diubah untuk memecahkan masalah tersebut, dan sasaran yang dihadapi dalam pemecahan masalah. Tahap selanjutnya itu tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini ada 3 pendekatan yang dilakukan, yaitu third power atau karyawan atau staf dan pimpinan mempunyai posisi yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu delegate, seberapa jauh karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga unilateral, yaitu tidak melibatkan karyawan. Dan yang tahap terakhir itu tahap evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini itu yang pertama peninjauan program, yang artinya setiap kegiatan harus dikaitkan dengan keseluruhan program. Yang kedua menentukan fakta baru. Yang ketiga mementingkan yang positif. 4 lebih memfokuskan pada hal yang sedang berlangsung. Yang kelima yaitu menciptakan penghargaan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi baik. Yang selanjutnya itu model Lewin. Model Lewin ini merupakan salah satu model perubahan organisasi yang paling populer dan mudah dimengerti. Model perubahan organisasi ini banyak membantu organisasi memahami perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi mereka. Model perubahan ini merupakan hasil pemikiran dari Kurt Lewin, salah satu tokoh psikologi yang terkenal dengan teori medannya. Menurut Lewin, proses perubahan organisasi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama pencairan atau unfreezing. Tahap unfreezing atau tahap pencairan ini merupakan suatu tahap di mana wacana perubahan dimunculkan dalam organisasi sehingga anggota organisasi yang lainnya juga memiliki persepsi yang sama terhadap perubahan. Yang kedua itu pergerakan atau movement atau bergerak, maksudnya adalah proses pengembangan organisasi pada tahap ini tidak lagi hanya sekedar wacana, namun sudah termasuk pada tahap movement atau bergerak. Mulai ada pergerakan pada tahap ini yang mengarah pada perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pembekuan kembali atau refreezing. Refreezing ini maksudnya adalah perubahan ke arah yang lebih baik yang sudah dilakukan selanjutnya dijadikan suatu kebiasaan berupa organisasi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut lama-kelamaan akan melekat dan membeku menjadi satu hasil dari perubahan yang direncanakan dan diinginkan oleh top manajerial. Model selanjutnya yaitu model Taggi. Model Taggi menyatakan bahwa model Lewin belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia, sedangkan ada beberapa komponen sistem yang harus diperhatikan dalam melakukan perubahan. Beberapa komponen itu yaitu antara lain adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan masalah, dan mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Selanjutnya model Barnard mempunyai 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahannya, yaitu yang pertama ada the incremental model of change, yaitu di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama perubahan berlangsung secara bertahap, perubahan secara berganti pada masing-masing bagian, perubahan terjadi karena ada respon internal dan eksternal, dan respon terjadi karena adanya perubahan organisasi. Yang selanjutnya itu depantuted equilibrium model. Model keseimbangan terpotong terjadi jika aktivitas stabil dalam jangka panjang atau period equilibrium.
Yang selanjutnya yaitu ada the continuous transformation model. Model transformasi berkelanjutan bertujuan agar organisasi tetap survive dengan mengembangkan kemampuan untuk mengubah secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada model Passmore. Proses perubahan menurut Passmore berlangsung dalam 8 tahap. Kedelapan tahapan perubahan organisasi tersebut meliputi yang pertama ada preparation phase atau tahap persiapan. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk segera melakukan perubahan. Dalam tahap ini juga mempersiapkan meyakinkan para stakeholder agar mau dan mendukung perubahan. Langkah selanjutnya ada strength and weaknesses analysis atau tahap analisis kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan persiapan matang, aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Yang selanjutnya ada tahap New Organizational Subunit Design Stage atau tahap mendesain subunit organisasi baru. Perubahan secara umum bertujuan agar organisasi semakin adaptif terhadap perubahan. Guna mendukung tujuan tersebut dilakukan subunit organisasi memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu Project Design Stage atau tahap mendesain project. Project dalam hal ini adalah perubahan yang menyeluruh dan integratif. Agar perubahan yang terjadi terintegrasi, maka seluruh anggota organisasi disertakan agar dapat memahami dan mempunyai rasa memiliki perubahan yang sedang terjadi. Dan selanjutnya ada Work System Design Stage atau tahap mendesain sistem kerja. Sistem kerja ini adalah bagian penting untuk memformalisasikan pekerjaan terutama yang bersifat rutin. Sistem kerja yang didesain akan memudahkan evaluasi dan standarisasi pekerjaan. Dan yang selanjutnya ada Support System Design Stage atau tahap mendesain sistem pendukung. Agar proses perubahan dapat terintegrasi dan terjadi proses pembelajaran yang berjangka panjang, maka perlu didesain sistem yang mendukung tujuan tersebut. Selanjutnya Integrative Machines Design Stage, tahap mendesain mekanisme integratif. Mendesain mekanisme integratif merupakan proses untuk menjadikan sistem kerja dapat terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan. Guna mencapai keinginan tersebut harus mendukung adanya usaha untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Selanjutnya ada Implementation and Change Stage atau tahap implementasi dan perubahan. Tahap terakhir dari model perubahan dari Passmore adalah tahap informasi perubahan dengan didukung semua pihak dan dipimpin oleh decision maker organisasi. Next, Creator atau Kenichi model. This change model use a system approach. In this model, a framework is offered to describe the complexity of organizational change. This change occurs from various components, namely input, output, and the element you want to change, and these three components are interrelated. Next, model Robbins. Perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan dalam organisasi oleh agen-agen perubahan. Agen tersebut memiliki tindakan intervensinya, artinya ia memilih apa yang harus diubah. Pelaksanaan dari intervensi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Bagian apa membutuhkan terdiri dari 3 langkah, yaitu mencairkan, unfreezing, keadaan status quo, bergerak ke status keadaan yang baru, dan melakukan kembali refreezing, keadaan yang baru untuk menjadikan permanen. Sedangkan bagian-bagian mana merujuk pada taktik yang digunakan oleh agen tersebut untuk melaksanakan proses perubahan yang bersangkutan. Next, model Lipin, Watson, dan Worley. This model is an extension of the 3-step change process of Lewin, Lipin, Watson, and Worley, who developed Lewin change procedure step into 5 phases of planet change. Next, model Connor. The dynamics of human change have a structure with resistance as its central pattern and is supported by 7 supporting patterns. 1. Sifat perubahan, the natural of change. Yang kedua, proses perubahan, process of change. Yang ketiga, parent perubahan, role of change. Yang keempat, menolak perubahan, resisting change.
Dan yang terakhir terkait pada perubahan cognitive to change. Next, positive model. Model perubahan yang ketiga selanjutnya yaitu model positif yang menggambarkan permulaan pentingnya model Lewin dan proses penelitian tindakan atau action research. Model-model tersebut pada intinya berdasar pada kekurangan atau kelemahan organisasi. Mereka fokus pada masalah organisasi dan bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan sehingga organisasi dapat berjalan lebih baik sesuai dengan perubahan yang telah direncanakan. Sedangkan model positif ini dapat membantu para anggota untuk memahami organisasi mereka ketika bekerja dengan baik dan membangun kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik pula. Pendekatan positif ini untuk perubahan ini konsisten dengan gerakan yang berkembang dalam ilmu sosial yang disebut positive organizational scholarship yang berfokus pada dinamika positif dalam organisasi yang memicu kinerja yang luar biasa dari anggota dan organisasi seperti berakar dari sikap positif bahwa sesuatu dapat menjadi lebih baik. Model ini lebih fokus pada hal-hal positif yang dapat ditemukan dan dilakukan organisasi. Oke, that's all the material about organizational development models. Baiklah, sekian penyampaian materi saya terkait model-model pengembangan organisasi. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.